Yesus justru mendekati dan memberi sentuhan kesembuhan. Yesus kemudian memasukkan jarinya ke telinga orang itu, dan dia menyentuh lidah pria itu dengan ludahnya, sehingga untuk membangkitkan kepercayaan kepada. Dan itu adalah kekuatan dari sentuhan. Jari-jarinya itu memang menyentuh, memberikan kesembuhan, memberikan kehidupan bagi orang lain. Pertanyaannya, bagaimanakah dengan jari-jari kita? Apakah jari-jari kita gunakan untuk kebaikan, untuk menyentuh, untuk melayani orang lain? Ataukah jari-jari ini hanya digunakan untuk menunjuk orang lain? Para sahabat musafir yang terkasih, saya Pater Eustuda CMF. Jumpa kembali di Musafir edisi 5 September 2021. Mari kita awali dengan doa. Siapkan hati dan batin kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa dalam surga, Engkaulah sumber dan tujuan hidup kami. Engkau selalu menyertai sejarah hidup manusia di tengah dunia ini. Kami bersyukur atas segala berkat penyertaan yang Engkau limpahkan kepada kami hingga saat ini. Kami mohon kepadamu, sudi kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menerangi hati dan budi kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membaca dan merenungkan sabda-Mu dan boleh mengaktualisasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Para sahabat musafir yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-23, dan bacaan Injil yang kita renungkan hari ini menampilkan kisah penyembuhan. Penginjil Markus mengisahkan bahwa Tuhan Yesus Kristus, dia meninggalkan daerah Tirus dan Sidon menuju ke Galilea. Banyak orang sudah mengenal Yesus sehingga mereka memohon kepadanya untuk menyembuhkan seorang yang gagap dan juga tuli. Dan Yesus menunjukkan belas kasih-Nya untuk menolong orang yang sangat membutuhkan kesembuhan itu. Apa yang Yesus lakukan? Yesus memisahkan orang yang tuli dan gagap dari orang lain. Yesus melakukan tindakan penyembuhan kepada orang ini dengan cara yang begitu unik. Mula-mula Yesus memasukkan jarinya ke dalam lubang telinga orang itu, meludah dan meraba lidah orang itu. Ia menengadah ke langit, mengucap doa syukur kepada Bapa atas karyanya itu. Ia menarik nafas lalu berkata, "Efata," yang berarti terbukalah. Orang itu pun akhirnya mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus sendiri. Telinga orang itu menjadi terbuka dan mendengar seperti biasa, dan pengikatnya pun terlepas sehingga ia bisa berbicara dengan leluasa. Ia bisa berbicara. Dan pada akhir dari kisah penyembuhan ini, Yesus melarang orang untuk memberitakan kisah penyembuhan ini, untuk memberitakan mujizat penyembuhan orang yang gagap dan yang tuli ini. Mengapa kisah penyembuhan orang buta dan tuli ini mendapat perhatian secara khusus dari Injil Markus? Ada 3 hal yang menjadi permenungan kita pada kesempatan ini.
Pertama, Yesus selalu berkeliling untuk berbuat baik. Dia selalu berpindah dari satu kota ke kota yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Yesus berkeliling untuk menyapa setiap orang. Yesus berkeliling untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yesus juga hadir dan ingin menyapa kita dalam kesendirian dan dalam kesunyian. Kita berani untuk memisahkan diri seperti orang yang tuli dan gagap dalam bacaan Injil tadi ya. Kita berani untuk memisahkan diri dari kesibukan-kesibukan kita untuk ada bersama dengan Yesus. Biarkanlah Yesus menyembuhkan kita semua dari segala macam sakit penyakit maupun beban hidup kita. Yesus tidak pernah berpaling dari siapapun yang mendekatinya dengan tulus dan percaya. Dan apapun yang Yesus lakukan, Dia melakukannya dengan sungguh mulia. Ia mewahyukan karya Allah dalam hidup kita. Kita melihat kebaikan dari kasih Allah melalui kata-kata dan tindakan Yesus. Sentuhan Tuhan membangkitkan iman dan juga sekaligus membawa kesembuhan. Sentuhan Yesus menyembuhkan. Ketika Yesus mendekati orang yang tuli dan gagap, Yesus memberi perhatian penuh pada keadaan orang tersebut. Yesus sungguh bertolak belakang dari kaum Yahudi, orang-orang Farisi yang pada waktu itu merasa najis dengan orang-orang yang sakit. Tapi Yesus justru mendekati dan memberi sentuhan kesembuhan. Yesus kemudian memasukkan jarinya ke telinga orang itu, dan Dia menyentuh lidah pria itu dengan ludahnya, sehingga untuk membangkitkan kepercayaan kepada. Dan itu adalah kekuatan dari sentuhan. Jari-jarinya itu memang menyentuh, memberikan kesembuhan, memberikan kehidupan bagi orang lain. Pertanyaannya, bagaimanakah dengan jari-jari kita? Apakah jari-jari kita gunakan untuk kebaikan, untuk menyentuh, untuk melayani orang lain? Ataukah jari-jari ini hanya digunakan untuk menunjuk orang lain? Atau digunakan hanya untuk menyentuh hal-hal yang lain, misalnya HP dan lain sebagainya. Kita sekalian diajak untuk belajar dari Yesus bagaimana hadir, menyapa, menyembuhkan orang lain. Dengan demikian kita boleh hadir untuk membawa sukacita dalam diri sesama kita. Yang kedua, kita merenungkan antara mendengarkan dan mewartakan. Telinga untuk mendengar dan mulut untuk berbicara, ini merupakan organ yang sangat penting dalam tubuh manusia. Kita bisa bayangkan betapa susahnya jika orang tidak bisa mendengar dan juga sekaligus tidak bisa berbicara. Yesus berulang kali berbicara soal telinga ya. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas rumah. Dengan kisah penyembuhan ini menjadi jelas bahwa tujuan penyembuhan telinga itu bukan hanya supaya orang tahu dapat mendengar secara fisik, tetapi lebih-lebih supaya orang itu punya kepekaan terhadap apa yang dikatakan oleh orang lain, dapat memahami dan menilai apa yang ia dengar, akhirnya mampu untuk mendengarkan sabda Tuhan itu sendiri. Kalau orang dapat mendengar dengan baik, maka ia akan berbicara dengan baik. Mari kita membuka telinga untuk mendengarkan hal-hal yang baik dan positif, sehingga kita mampu berpikir secara positif dan dapat mewartakan dengan baik kepada orang lain. Hendaknya kita pun mampu mendengarkan dan mampu memahami sabda Allah itu sendiri, agar kita dapat mewartakan
dan menyampaikan kepada orang lain dengan baik. Saat ini kita berada di bulan Kitab Suci Nasional. Tema bulan Kitab Suci tahun ini yakni Yesus, sahabat seperjalanan kita. Bagaimanakah kita bisa mengenal sahabat kita, yakni Yesus Kristus? Kita bisa mengenal Dia, maka kita hendaknya membaca dan merenungkan kitab suci setiap hari. Saat ini banyak orang yang ada di sekitar kita mengalami kesulitan, persoalan dalam hidup mereka. Mari kita hadir untuk mewartakan kebaikan, mewartakan kasih Tuhan bagi mereka. Dan juga kita mempunyai telinga yang mampu mendengarkan jeritan-jeritan kesusahan, kesulitan hidup mereka. Yang ketiga, penginjil Markus juga menulis bahwa Yesus memerintahkan setiap orang untuk tidak mengatakan tentang mujizat yang barusan terjadi. Nah, Yesus menghendaki kebijaksanaan. Yesus tahu kecenderungan manusia yang begitu lemah. Ia tahu bahwa banyak mujizat telah membawa orang berpikir bahwa dirinya hanya seorang pembuat mujizat, dan mereka terkesan bahwa Yesus ingin menciptakan Firdaus di tengah dunia ini. Yesus tidak mau cara berpikir seperti itu, tetapi Yesus ingin menyadarkan manusia bahwa kerajaan Allah jauh melebihi hal-hal duniawi. Yesus ingin menyentuh hati manusia dan membawanya kembali untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Yesus ingin membawa manusia ke jalan menuju hidup yang kekal. Ingatlah bahwa mujizat bukan tujuan dari misi Yesus. Mujizat hanyalah tanda dan peneguhan kebesaran atas apa yang Ia ajarkan. Undangan untuk percaya, untuk taat, dan untuk mengikuti Dia. Untuk alasan inilah Tuhan Yesus melarang orang-orang mengikutinya untuk menyebarkan berita tentang mujizat tersebut. Para sahabat musafir, dengan sepatah kata telinga orang tuli dibuka, lidahnya dilepaskan, dan dia berbicara dengan jelas. Ketika Tuhan meletakkan jari-jarinya ke telinga kita, Dia membuka jiwa kita untuk mengimaninya dengan sepenuh hati melalui karya Roh Kudus. Tuhan memperlakukan kita masing-masing dengan kebaikan dan juga dengan kasih. Dengan demikian Ia memanggil kita untuk memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita memungkinkan kita untuk mengasihi seperti yang Yesus kasihi. Semoga rahmat Tuhan membantu dan memberkati kita.